Ini adalah salah satu video singkat mengenai metode magnetotelluric atau MT. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda semua. Metode magnetotelluric atau MT memanfaatkan sumber medan elektromagnetik alami sebagai medan primer untuk memperkirakan distribusi sifat fisis batuan bawah permukaan, dalam hal ini resistivitas atau konduktivitas. Pada frekuensi rendah atau kurang dari 1 Hz, variasi medan magnet bumi disebabkan oleh pengaruh angin matahari atau solar wind yang sampai ke bumi. Sedangkan pada frekuensi tinggi atau lebih dari 1 Hz, aktivitas listrik atmosfer juga mengganggu medan magnet bumi. Perlu diingat, petir yang dapat menjadi sumber medan elektromagnetik adalah petir yang jauh dari tempat pengukuran MT. Sebab kalau terlalu dekat, petir malah menjadi gangguan atau noise. Di sini digambarkan mekanisme induksi elektromagnetik di mana gangguan medan magnet bumi dari angin matahari dan petir menjadi medan elektromagnetik primer yang menginduksi medium bumi yang konduktif. Kemudian timbul arus eddy. Arus eddy yang berputar ini pada gilirannya membangkitkan medan magnet sekunder. Medan elektromagnetik sekunder ini bergantung pada sifat medium. Medan total atau gabungannya kita ukur pada metode MT. Nanti akan ada penjelasan mengenai bagaimana mengeliminasi efek medan primer ini, yaitu pada pengolahan data. Nah, pada metode MT, transmitter ini kita tidak perlu sediakan karena memang sifat medan primernya yang alami. Mengingat pengukuran medan elektromagnetik pada metode MT ini bersifat pasif, tanpa perlu menyediakan transmitter, maka metode MT dapat dikatakan logistik lapangannya relatif lebih mudah. Tentu dibandingkan dengan metode elektromagnetik aktif yang lain. Selain itu, rentang frekuensi atau periode medan elektromagnetik alami ini cukup lebar, sehingga jangkauan kedalaman metode MT bisa mencapai kedalaman yang cukup besar. Nanti akan dibahas bagaimana memperkirakan kedalaman penetrasi atau kedalaman investigasi metode MT yang memang bergantung pada frekuensi atau periode medan EM yang diukur. Nah, konsekuensinya aplikasi metode MT juga cukup bervariasi meskipun selama ini masih didominasi eksplorasi geotermal. Sebagaimana metode geolistrik, metode MT juga berkaitan dengan estimasi resistivitas medium bawah permukaan bumi. Yang langsung terlihat dari gambar ini adalah rentang harga resistivitas yang cukup lebar untuk setiap jenis batuan. Di sini terlihat batuan yang sama dapat memberikan respons harga resistivitas yang berbeda sesuai dengan kondisinya atau kondisi-kondisi geologi lainnya yang mempengaruhi resistivitas batuan tersebut. Karena rentang harga resistivitas setiap batuan umumnya cukup lebar, maka tidak dapat dihindari adanya overlap atau tumpang tindih harga resistivitas satu jenis batuan dengan jenis batuan yang lain. Secara umum memang kita tidak dapat memperkirakan jenis batuan atau litologi batuan hanya berdasarkan harga resistivitasnya saja. Selanjutnya, pada pengukuran data lapangan MT, sensor berupa elektroda dari jenis non-polarizable ini digunakan untuk merekam medan listrik dan koil magnetometer untuk medan magnet. Sinyal yang ditangkap oleh sensor tersebut
diproses hingga dapat disimpan atau direkam secara digital dalam bentuk deret waktu atau time series. Ini adalah ilustrasi bagaimana pengukuran data MT dilakukan di lapangan. Pada bagian kanan atas ini ada elektrode porospot yang tentu saja harus ditanam. Kemudian di bagian kanan bawah itu adalah magnetometer yang biasanya juga ditanam, tidak perlu terlalu dalam, cukup 10 atau 20 cm saja, yang penting posisinya stabil dan tidak terpengaruh oleh perubahan temperatur permukaan. Berikut adalah contoh dua tipe atau merek peralatan MT yang paling banyak atau paling sering digunakan. Yang sebelah kiri adalah dari Phoenix Geophysics, Kanada, ya. Dan yang kanan adalah dari Metronix dari Jerman. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Data hasil pengukuran MT adalah variasi medan listrik dan medan magnet sebagai fungsi dari waktu. Frekuensi sampling atau sampling rate akan menentukan rentang frekuensi yang direkam oleh sistem peralatan. Secara visual kita bisa lihat di sini korelasi atau keterkaitan yang cukup kuat antara medan listrik komponen X yang warna merah di tengah ini dan komponen Y dari medan magnet, meskipun korelasinya kelihatannya berkebalikan. Pada saat medan listrik menaik, maka medan magnetnya turun dan sebaliknya. Dalam domain frekuensi, medan listrik dan medan magnet terhubung melalui tensor impedansi Z. Pengolahan data MT adalah untuk memperoleh estimasi tensor impedansi ini sebagai fungsi dari frekuensi atau periode. Pengolahan data MT umumnya dilakukan menggunakan software yang terkait langsung dengan sistem peralatannya. Dari tensor impedansi dapat diekstrak informasi mengenai distribusi resistivitas medium bawah permukaan. Nah, biasanya dilakukan analisis tensor impedansi, pemodelan, dan lain-lain sebelum dilakukan interpretasi dan korelasi dengan geologi. Hal yang agak spesifik dari metode MT ini adalah tensor impedansi hasil pengolahan data dari data mentah atau raw data dalam bentuk time series. Ini masih disebut data juga. Di sini komponen tensor impedansi ada 4, yaitu ZXX, ZXY, kemudian ZYX, dan ZYY. Ini adalah bilangan kompleks. Kalau diplot, bilangan kompleks Z ini tidak mengindikasikan sesuatu yang jelas yang ada hubungannya dengan informasi mengenai resistivitas bawah permukaan yang kita inginkan. Oleh karena itu, Z dikonversi terlebih dahulu menjadi besaran resistivitas semu dan fasa sebagai fungsi dari periode. Mengapa konversi Z ini jadi 2 parameter, yaitu resistivitas semu dan fasa? Karena Z itu bilangan kompleks, ada bagian real dan bagian imajiner. Sementara resistivitas semu ini berasosiasi dengan amplitudo Z, sehingga masih ada satu parameter lain yang belum terakomodasi, yaitu fasa. Untuk selanjutnya, kita akan lebih sering bicara periode, meskipun sesekali kita gunakan juga frekuensi, karena pada dasarnya keduanya sama saja. Nanti akan kita bahas juga mengapa disebut resistivitas semu atau apparent resistivity.
Harga resistivitas semu dan fasa biasanya diplot sebagai kurva sounding. Penampang resistivitas semu atau pseudo section dan apparent resistivity maps. Ini adalah contoh dari kurva sounding MT, yaitu plot dari log resistivitas semu sebagai fungsi dari log periode. Yang di bawah adalah fasa dengan skala linier, juga sebagai fungsi dari log periode. Nah, gambar di kanan ini adalah dua versi model satu dimensi yang ekivalen satu dengan yang lain. Berikut ini adalah contoh pseudo section dari data lapangan MT. Nanti akan dibahas lebih detail bagaimana membuatnya. Ini adalah contoh peta resistivitas semu atau apparent resistivity map dari data lapangan. Salah satu cara bagaimana menampilkan data magnetotelurik. Berikut adalah contoh hasil pemodelan satu dimensi dan dua dimensi yang saya ambil dari paper. Model satu dimensi dibuat penampang resistivitas dengan cara yang sama seperti kita buat pseudo section. Hanya saja di sini sumbu vertikalnya sudah dalam satuan panjang, dalam hal ini elevasi atau bisa juga kedalaman. Sementara itu di bawah adalah hasil pemodelan dua dimensi. Sama, ini juga contoh hasil pemodelan 3 dimensi yang ditampilkan dalam bentuk slice horizontal pada kedalaman tertentu dan juga slice vertikal sebagaimana pemodelan 2 dimensi. Demikian sedikit mengenai pengantar metode magnetotelurik. Pada pembahasan berikutnya akan kita diskusikan konsep dasar metode MT yang tentu saja melibatkan persamaan-persamaan yang berkaitan dengan medan elektromagnetik.